Kalau kita sadar bahwa kita berasal dari asal yang sama, dari tanah, hidupnya di atas tanah, berjalan di atas tanah, dan akan mati masuk ke lubang, dimakan cacing. Apa yang mau disombongkan, Beb? Apa yang mau dibanggakan, Besti? Jadi kalau adalah orang sekarang berjalan, oh sombongnya, hidung mendongak ke atas, udahlah pesek, hujan gerimis, bersinlah 3 hari 3 malam. Apa yang disombongkan? Sombong karena ganteng, tua, ompong, peot. Sombong karena jabatan, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Sombong karena harta, harta akan binasa. Sombong karena rupa, rupa akan berubah. Semua akan mengalami perubahan. Betul? Yang tak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di atas batu pualam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum makan malam. Apa kabar jamaah semuanya, sehat? Alhamdulillahi Rabbil. Apapun yang terjadi ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Detak jantung, hembusan nafas, aliran darah, ayunan tangan, langkah kaki, semua berkat kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyangka bahwa kita akan jumpa malam ini? Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Ini untuk bahan update status adik-adik besok pagi. Bertemu di majelis yang baik, di waktu yang baik, bersama orang baik-baik, menyebut manusia terbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kok berani Ustadz Somad maju ke depan padahal para habaib ada di belakang? Saya sudah izin duluan. Sebelah kanan ada Ustadz Tuan Guru Solahuddin, pimpinan Pondok Pesantren Kumpe Darut Tauhid. Saya tanya beliau, boleh ke depan? Dia mengangguk. Di samping beliau ada Habib Fuad Al-Kaf. Saya tanya beliau, kata beliau oke. Di sebelah kiri ada pula Ustadz Muzammil Hasballah. Waktu Ustadz Muzammil Hasballah ini menikah dulu beberapa tahun yang lalu, hari duka cita nasional. Anak-anak gadis banyak yang menangis, melelehkan air mata. Dan beliau pun setuju saya maju ke depan. Di samping beliau ada Al-Mukarram Ustadz Dahrizal Dahlan, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan, pimpinan Trapel Umrah. Apa namanya, Bang? Hah? Khairul Umam Ad-Daul. Beliau kakak kelas saya di Mesir. Beliau pun menganggukkan kepala. Setelah itu saya minta pendapat para habaib semua. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Mereka semuanya setuju. Itulah maka saya berani maju ke depan ini. Ini bukan sembarangan, guys. Tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana merajut ukhuwah,
silaturahim majelis taklim ormas masyarakat Jambi dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1444 Hijrah dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Maka kesempatan momen menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga ukhuwah wataniyah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita bisa bersaudara kalau kita sadar bahwa kita berasal dari asal yang sama. Mohon maaf jangan tersinggung, ada yang berasal dari besi. Kalau ada saya maklum, berarti dia sepupunya Robocop, pamannya Transformer. Ada yang berasal dari emas? Tidak ada. Gold, aduh mas Jawa. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Perasaan Pak Ustadz kalau diciptakan dari tanah berarti sifatnya sama lah. Kenapa ada orang yang angkuh, ada orang yang sombong? Dia dari tanah juga, cuma tanah sengketa. Adapun yang hadir-hadir ini semuanya dari tanah pilihan yang baik-baik. Ayahnya baik, emaknya baik, anaknya baik. Coba kalau ayahnya genderuwo, emaknya sundel bolong, anaknya tuyul, pembantunya suster ngesot. Tapi karena ini baik semua, kita berada di majelis yang baik. Tempat ini dipinjamkan untuk kita oleh Pak Ketua KONI. Mudah-mudahan Allah berikan balasan kebaikan buat dia. Saya lupa menyebut tadi, maka disusul belakangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sadar bahwa kita berasal dari asal yang sama, dari tanah, hidupnya di atas tanah, berjalan di atas tanah, dan akan mati masuk ke lubang, dimakan cacing. Apa yang mau disombongkan, Beb? Apa yang mau dibanggakan, Besti? Jadi kalau adalah orang sekarang berjalan, oh sombongnya, hidung mendongak ke atas, udahlah pesek, hujan gerimis, bersinlah 3 hari 3 malam. Apa yang disombongkan? Sombong karena ganteng, tua, ompong, peot. Sombong karena jabatan, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Sombong karena harta, harta akan binasa. Sombong karena rupa, rupa akan berubah. Semua akan mengalami perubahan. Betul? Yang tak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Perasaan aku kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berubah, karena aku ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia ini aneh, aneh bin ajaib. Saya mau mencakapkannya malu, segan, sungkan kepada para habaib orang tua. Tapi mesti juga saya sebutkan, manusia ini keluar dari lubang najis. Awalnya sperma, akhirnya jenazah. Apa yang diangkuhkan, disombongkan? Jadi kalau ada tetangga bapak ibu angkuh, sombong, punya mobil kaca hitam gelap, tak mau ditegur, tak mau disapa, ditanya assalamualaikum, ten-ten, ketok kacanya, katakan, kau ini keluar dari lubang najis. Awalnya sperma, akhirnya jadi jenazah. Yang kau sombongkan apa? Betul? Ustaz Somad mengatakan kita ini berasal dari tanah rendah hina, jangan angkuh, jangan sombong. Dia sendiri sombong. Tempatnya di atas pentas, di atas karpet, kami di bawah. Jangan salahkan aku, ini panitia yang buat. Saya tak pernah minta macam-macam.
Abdul Somad penceramah yang tidak pernah menuntut harus naik pesawat VVIP hotel bintang 5. Bang Ican, Ustadz Rizal Dahlan, tolong nanti kalau aku datang lagi ke Jambi, jangan aku menginap di hotel bang. Kenapa tak mau di hotel? Aku sudah pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban. Nampaklah orang bajunya belum berjahit selesai, resleting belum berpasang, tinggi 170, kain 100 cm. Mau ditengok haram, tak ditengok. Kita pula mau menengok salah picit lip 1, 2, 3. Alhamdulillah ada orang baik di Jambi, diwakafkannya tanah. Pesantren Darul Ihsan, selamatlah biji mata menengok yang haram-haram. Setiap saya ke Jambi, saya tinggal di pondok pesantren di tengah kebun sawit, hantu pun tak ada yang berani ke situ. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, susah mengundang Ustaz Abdul Somad. Apa pula susahnya? Tinggal hubungi Ustaz Rizal Dahlan, insya Allah 2 tahun lagi datang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Makanya jangan nilai orang dari balehonya. Kalau menengok orang dari baleho, Abdul Somad lah yang paling sombong, dia paling tinggi di atas. Ustadz Muzamil dibuat di bawah, Ustadz Rizal Dahlan LC dibuat di bawah, Habib Sukri Barakbah pula dibuat di bawah. Kualat. Mana boleh zuriat keturunan Rasulullah dibuat di bawah? Tapi karena bukan aku yang membuat, salahkanlah panitia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama kita bisa bersaudara, jangan angkuh, jangan sombong. Itu syarat yang pertama. Ini kadang orang ini kalau udah pergi undangan, oh, 1 toko emas dibawa undangan, sampai merah mukanya. Pas ditanya kenapa muka kau merah, kelaparan, ketakutan. Bukan, ini anting nih 3 ons setengah. Emas dibawa, semua akan tinggal menghadap Allah, tak membawa apa-apa. Pernah Bapak Ibu nengok orang mati bawa kartu kredit? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama hidup banyak pandangan, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Tidak ada yang dibawa mati kecuali amal soleh. Apa pula soman? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sadar pada hakikat hidup, man arafat dunia hanat alaih, siapa yang kenal hakikat dunia, ringan dunia ini bagi dia. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Tangkap nyamuk, tengok sayapnya, tak sampai setengah sayap nyamuk. Inilah dunia. Kalau hari ini kau diberikan kekuasaan, diberikan harta, jabatan, ganteng, kaya, tak sampai setengah sayap nyamuk. Begitu juga kalau kau diuji dengan sakit, penderitaan, susah, melarat, sakitmu itu pun tak sampai setengah sayap nyamuk. La haula wala quwata illa billah. Sedihnya hilang, angkuhnya hilang, sombongnya hilang. Berjalan di atas muka bumi. Bumi milik siapa? Apa pula milik Koni? Milik Allah. Hanya saja diamanahkan Allah ke Koni. Ketua Koninya baik, dipinjamkannya kita malam ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya. Man lam yazkurin nas lam yazkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tak bersyukur kepada Allah. Jangan mentang-mentang hafal ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi punya Allah. Habis buah mangga tetangga. Lempar. Kenapa kau lempar pokok manggaku? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit, ada di bumi, milik Allah. Disangkanya bapak yang punya mangga itu tak hafal ayat itu. Bapak tuh megang batu, ini pun punya Allah juga katanya. Bongkak kepala.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini semuanya datang. Yang jadi panitia, ada yang pakai batik, ada yang pakai baju putih, ada yang pakai baju hitam. Ini kan casingnya aja, isinya di dalam tetaplah daging, darah, kuku, bulu, sumsum, tulang, jantung, berdegup, berdetak. Sebelah kiri, coba pegang jantung sebelah kiri, masih berdegup, masih berdetak. Yang dipegang tuh jantung kita, bukan jantung kawan. Kalau masih berdetak, alhamdulillah. Kalau sudah berhenti berdetak, inna lillah. Jangan takut, kan kapan udah siap. Orang beriman tak pernah takut mati, karena resiko hidup adalah mati. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ini anak muda bawaannya 6L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bawaan mau mati. Kota Jambi dekat sungai kan? Sungai apa? Terjun sana. Buat macet Jambi aja. Buat semak Jambi aja. Semangat terus, semangat tahun baru hijrah, betul? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan angkuh, jangan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Pernah nengok biji sawi? Tai coro? Sebesar itulah biji sawi. Siapa yang ada sombong di dalam hatinya sebesar biji sawi, tak masuk ke dalam surga. Itu makanya kita disuruh sholat. Apa pula somat? Asal somat. Itu makanya kita disuruh sholat, menempelkan kening ke lantai. Walaupun jenderal bintang 5, jenderal paling tinggi bintang 4. Tapi kalau sampai pahlawan Bung Jenderal Sudirman bintang 5, ada bintang 7, itu bukan jenderal, sakit kepala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun pejabat, walaupun menteri, walaupun presiden, walaupun jenderal, walau siapapun, kalau sudah sholat, menempelkan kening yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, tak ada yang berani memegang, ditempelkan ke tanah tempat diinjak-injak lantai. Allahu Akbar. Mana ada pejabat mentang-mentang orang hebat, saya tak mau menempelkan ke lantai, tempelkannya ke tiang. Tidak sah sujudnya, kecuali sakit pinggang boleh. Allahu Akbar. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia sehebat apapun dia, kalau Allah mau menghinakannya, tu'izzu man tasha' wa tudhillu man, di luar logika nalar akal manusia. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa salah? Terserah. Saya hanya bicara. Yang percaya alhamdulillah, yang tak percaya tengok aja lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini saya akan berbicara tentang bagaimana merawat ukhuwah 5. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah selalu pakai poin? Ada 5. Yang pertama, supaya anak-anak muda mudah meringkas. Nanti di kuliah, di kampus, dosennya ngomong ngalor ngidul, utara, selatan, timur, barat, terbiasa dia meringkas. Yang kedua, supaya bapak-bapak, ibu yang terasa ceramah ini lama, nanti begitu Ustadz sebut yang keempat, oh, penderitaan sudah akan berakhir. Yang ketiga, intel-intel mudah buat laporan, karena mereka akan dipanggil ke kantor. Apa yang dibicarakan Abdul Somad tadi? Ada 5 apa? Apa aja yang 5? Aku lupa menulis, terpukau nengok dia ceramah tadi. Mudah, tinggal putarkan aja rekaman ceramah yang diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. Handphone baru hidup, sholawat pun habis. Nasib. Masya Allah, tabarakallah. Ini nama grup hadrohnya apa? Qalbun Salim. Qalbun Salim. Sudah tertulis besar-besar itu Qalbun Salim. Saya pura-pura nanya aja. Tengok besar, Qalbun Salim. Qalbun artinya hati, Salim artinya hati yang selamat dari hasad, dari dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Maka ketika dipukulkan gendang tadi, tanggallah penyakit-penyakit hati. Siapa yang sudah mendengarkan sholawat tak juga tanggal, mendekat ke gendang sana, biar dipukulkan dekat telinga, kelompang, insya Allah. Kalau tak sehat hati pokak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu tak ada gunanya harta, pada hari itu tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, menghadap Allah dengan hati yang salim. Mudah-mudahan hati kita salim, amin. Ada satu ibu-ibu pas dibilang mudah-mudahan hati kita salim, dia tak bilang amin, diam aja. Dia tanya sama kawannya, kenapa kau tak amin? Kan aku sudah dapat salim. Rupanya nama lakinya Bang Salim. Mohon maaf Bang Salim, nyantus. Yang pertama, kalau mau menjaga ukhuwah, sadarkan diri bahwa kita berasal dari asal yang sama. Tapi jangan karena asal yang sama lalu tak hormat pada orang tua. Ini balik ke rumah biasanya salam cium tangan, balik enggak. Kau kenapa tak cium tangan? Kata Ustaz Somad, kau dari tanah, aku pun dari tanah. Makanya baliknya kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Man lam yarham saghirana, yang tak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, yang tak sayang pada anak-anak, yang tak menghormati orang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngajarkan ke mahasiswa yang mau KKN, nanti kalian kalau sampai ke kampung, jangan sampai kalian menggeletar di depan Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para habaib. Banyak anak KKN semester 6 sampai ke kampung di tempat KKN menggeletar. Assalamualaikum. Anggap aja semua manusia itu sama, dari tanah, akan dimakan cacing tanah, akan mati masuk ke lubang tanah. Tapi jangan sampai tak hormat sama orang tua. Ada juga mahasiswa ini memahami pesan Ustaz Abdul Somad ini bulat-bulat. Begitu sampai ke kampung, saya tidak menghormati Pak Kades, Pak Kadus, kalian semuanya sama, dari tanah, akan dimakan cacing tanah. Tetap menghormati.
La qarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat zuriat keturunan Nabi lebih kusukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Abdul Somad datang ke Jambi ingin menyambung silaturahim dengan para habaib. Kalau satu orang habib diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Habib, orang yang ku cinta, karena mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Di badan Ustaz Somad tak ada darah Nabi, ada Nabi Adam. Yang dimaksud ini darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal. Sayyidina Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Imam Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut dia Al-Muhajir karena dia pindah dari tanah suci Madinah ke Baghdad, lalu kemudian pindah ke Hadramaut Tarim Yaman, yang dinyanyikan keponakan saya. Belum pandai dia menyebut huruf ro. Ya talim, ya talim, ya tarim, ya tarim. Doa Nabi, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Berikan berkah ke negeri Yaman. Tapi mereka tidak mau hidup tenang nyaman di Yaman. Mereka ingin kita bersyahadat di Pulau Sumatera. Mereka pun berdatangan kemari. Akhirnya nenek moyang kita pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Para habaib banyak di Pulau Sumatera, dan di antara para habaib yang tua-tua itu ternyata dimakamkan di pemakaman Tambak Jambi. Salah satunya adalah Sayyidil Habib Husain bin Ahmad Barakbah. Saya baru dibawa Ustadz Tuan Guru Salahuddin ziarah ke sana. Itu ceritanya saya copy paste dari beliau, langsung diupdate status Instagram yang followernya hampir 7 juta itu barusan tadi. Maksudnya yang belum follow lah guys. Beberapa tahun yang lalu saya datang berjumpa dengan Ketua Persatuan Keturunan Nabi se-Indonesia. Nama ikatannya Rabithah Alawiyin. Nama ketuanya waktu itu Sayyidi Al-Habib Zain Ibnu Sumaid yang baru saja meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekarang ketuanya namanya Sayyidi Al-Habib Taufik As-Segaf dari Pasuruan, dan ketuanya untuk Provinsi Jambi adalah Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Al-Haddad. Kalau di Mesir nama persatuannya, di samping kantor Universitas Al-Azhar, Al-Azhar dipimpin oleh Grand Sheikh Azhar, di sampingnya ada kantor khusus untuk menjaga nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Naqabatul Ashraf. Di Mesir namanya Naqabatul Ashraf. Di Indonesia namanya Rabitatul Alawiyin. Dan salah satu negeri yang mereka pilih adalah Jambi. Jambi ini negeri bertuah karena di sini mereka menginjakkan kakinya. Beruntung tak jadi orang Jambi. Tanya orang Jambi ini tak tahu. Ada Habib di Jambi? Entah. Tahu kau ada makam Habib di Jambi? Entah. Bagus kau mati. Tak boleh begitu Pak Ustadz. Saya keceplosan. Yang tak tahu kita kasih tahu, yang tak paham kita kasih paham. Dia pengajian, hadir. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang yang mencintai para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Saya dari kecil diajarkan almarhumah mak saya, nanti kalau kau udah besar ada perempuan namanya Syarifah,
Kalau laki-laki namanya Sayyid Syarif. Mereka tuh manusia juga mak, sama macam kita. Hanya saja mereka ini keturunan Nabi. Kalau kau berjalan sama mereka, jangan kau membelakangi mereka, nanti punggung kau berbisul. Jadi anak-anak tuh dari kecil diajarkan, kalau kau jumpa kau cium tangannya, kau dapat berkahnya. Tapi setelah Ustaz Somad belajar, ternyata kita diajarkan adab-adab kepada para habaib dan ulama. Tadi Ustadz Tuan Guru Salahuddin diminta oleh Habib Fuad untuk membacakan doa. Apa kata beliau? Afdal Habib yang membaca. Saya tengok, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Begitulah Tuan Guru punya santri, punya pesantren, baca kitab, tapi lebih memuliakan zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nomor satu. Kita asalnya sama, tapi tetap mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan orang tua, memuliakan alim ulama, memuliakan habaib sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang kedua, syarat kalau kita mau menjaga ukhuwah adalah kita mesti berjamaah. Jangan sendirian. Yang sendirian itu jomblo. Silaturahim majelis taklim. Ada majelis taklim? Silaturahim ormas. Ada ormas? Ormas itu artinya orang masjid. Silaturahim masyarakat Jambi. Maka jangan sampai sendirian. Jumpa sayalah anak muda pakai motor. Nama komunitasnya Biker Subuhan. Oh. Kenapa kalian subuhan? Karena kami subuh aja sembayangnya Pak Ustaz. Mas zuhur tak ada di masjid. Rupanya dia pindah ke masjid-masjid yang lain. Jumpa pula ibu-ibu. Apa nama komunitasnya? Mak-mak garis keras. Hujan pun kami datang tabligh akbar Pak Ustaz. Hujan kami tak peduli Pak Ustaz. Kenapa? Gerimis. Kalau lebat lari. Masya Allah tabarakallah. Ini ibu-ibu bidadari surga semuanya. Begitu menyenangkan hati orang yang tak dapat lampu gelap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan memisahkan diri dari jamaah. Kalau ada Maulid Nabi datang apa tak datang? Kalau ada Isra Mi'raj datang apa tak datang? Kalau ada nuzul Quran datang apa tak datang? Kalau ada wirid Yasin datang apa tak datang? Awas kalau tak datang. Udah janji kan? Jangan ada dusta di antara kita. Komunitas-komunitas ini dijaga. Ibu-ibu di Jambi masih ada komunitas wirid Yasin. Bapak-bapak masih ada komunitas baca Yasin, tahlil, tahtim, tahlil. Alhamdulillah. Karena kalau kita sendirian, man syadza syadza finnar. Kalau sendirian digoda setan, masuk neraka. Setan itu cara menggodanya unik banget gitu loh. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, setan tetap datang menggoda. Tapi kalau kita berjamaah, datang dia dari depan, kawan menasehati. Datang dari belakang, tuan guru menasehati. Datang dari kanan, Habib datang menolong. Datang dari kiri, sahabat datang menolong. Maka dengan berjamaah kita akan terselamatkan. Untuk bulan Agustus kita tugaskan si Agus. Nanti September kita tugaskan si Septi. Untuk Oktober kita tugaskan si Oktri. Untuk November kita tugaskan si Nopi. Untuk Desember kita tugaskan si Ember. Untuk apa? Membangunkan malam untuk tahajud. Mesti bagi-bagi tugas. Itu maknanya berkomunitas, bukan sekedar baca Yasin. Malam telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, bangun ya tahajud, ya telepon lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, bangun ya tahajud, ya telepon satu lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, bangun ya tahajud, ya udah telepon semua, udah dia pun tidur. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah paling besar
kalau kau hanya mengajak orang tapi kau tak melakukannya. Tapi kalau kita bangun sendiri susah, payah, betul. Tapi kalau kita diajak oleh komunitas kawan-kawan, grup-grup WhatsApp, hidupkan semuanya. Lingkungan kita ada 3. Lingkungan di kantor, usahakan kawan-kawan yang dekat dengan masjid. Lingkungan di dekat rumah, usahakan orang yang suka maulid, suka jamaah, suka majelis, suka masjid, suka berkumpul dalam kebaikan. Lingkungan medsos, ini yang banyak. Lingkungan rumahnya bagus, lingkungan kantornya bagus, lingkungan medsosnya setan. Memang grupnya sepele. Nama grupnya apa? Grup alumni SD, tapi isinya CLBK, cucian lama belum kering. Ini foto siapa? Ini foto aku dulu. Oh, kau yang ingusan itu ya? Iya. Ganteng kau sekarang? Iyalah, duit banyak. Apa yang nggak bisa berubah dengan salon? Ini laki kau yang kering keropos ini? Iya. Ganteng abang lagi ya? Akhirnya ketemuan. No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Berasal dari kata-kata macam. Kenapa kalian berdua-duaan di restoran? Udah macam abang saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Karena sampai sekarang setan belum pensiun, betul? Jadi kedua yang kita jaga dalam berukhuwah ini adalah mesti berjamaah. Yang sudah berjamaah, alhamdulillah. Yang belum berjamaah, gabungkan diri dengan jamaah. Ini saya tengok ada jamaah di depan ini namanya Paskas. Paskas ini singkatan dari Pasukan Amal Soleh, yang mengumpulkan beras sekota Jambi, disalurkan untuk orang Jambi, fakir miskin, yatim dan duafa. Berapa kilo sekarang bang? 7 ton. Dapat 7 ton. Bayangkan berapa rice cooker itu. 7 ton itu kalau kita kunyah sampai hari kiamat tak habis. Bisa sanggup mereka mengumpulkan beras 7 ton, tidak dibayar, relawan. Beras dari orang Jambi dikumpulkan orang Jambi, dibagikan untuk orang 7 ton. Mudah-mudahan meningkat lagi ke depan. Ibu yang bingung, makanya ibu kalau masak jangan cuman ambil 1 kaleng susu ke dalam rice cooker, ambil segenggam, masukkan ke kresek. Pagi segenggam, siang segenggam, malam segenggam, 3 genggam. 30 hari 90 genggam. Kami payah genggam menggenggam Pak Ustaz, tak sempat lagi karena udah pakai mesin. 1000 sehari amal mengalir sampai mati. Cuman 1000 sehari kirimkan ke adik-adik Paskas. 1000 sehari. Kalau sebulan 25, karena tanggal merah nggak diikut. Hanya 25.000 dalam sebulan. Pondok pesantren terbantu. Kalau anda tidak penghafal Quran, kalau bapak bukan ustadz, kalau ibu bukan hafiz-hafizah, tapi mengirimkan beras ke pondok pesantren penghafal Quran, maka kita mendapatkan pahala penghafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita hafal Quran macam Ustadz Muzammil Hasballah. Ustadz Muzammil Hasballah ini makhluk unik yang sudah hampir punah. Mesti dibudidayakan, mesti banyak dikopi macam beliau ini. Saya sudah minta kepada beliau supaya setiap datang ke provinsi melantik alumni-alumni dari murid-murid Ustadz Muzammil Hasballah. Suara mantap, bacaan Quran oke, hafalannya kuat, ganteng pula. Ada yang ganteng, Iqra pun tak selesai. Ada yang hafal Quran tapi jauh dari kata ganteng. Beliau berkumpul dua-duanya. Kalau dapat orang macam ini jangan dikubur sebelum mati. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak soleh-soleh semuanya. Aku Pak Ustadz mau kubalaskan sakit hatiku. Lakiku tak hafal Quran, lakiku tidak ganteng, anakku mesti begitu. Enggak bisa, karena anak pasti ikut bapaknya. Oh enggak lah Pak Ustadz, emaknya kan cantik, insya Allah anaknya ganteng dan soleh, insya Allah, amin.
Yang hadir malam ini anak-anaknya didoakan oleh para habaib atas lisan orang-orang soleh menjadi anak-anak yang terjaga, terpelihara dari narkoba, dari zina, dari seks bebas. Dengan berkomunitas itu terjaga. Kau di mana, bro? Aku lagi di tepi sungai. Sungai apa namanya? Aku lagi di tepi sungai Batanghari menikmati malam. Kenapa kau tak datang di halaman kantor KONI? Kenapa? Ada Ustadz Somad sana. Ayo ke sana, yuk, ayo. Daripada kau nanti ditangkap Godzilla. Akhirnya datang. Kau sedang di mana? Sama siapa? Kenapa mic ini mati? Mohon maaf, Habib. Mohon maaf. Itulah hebatnya kalau ceramah di Jambi. Dia setiap 30 menit ganti mic baru. Memang luar biasa. Di tempat yang lain sampai basah mic itu macam es krim tak ganti-ganti. Tapi di Jambi 30 menit ganti. Masya Allah, luar biasa. Daerah-daerah lain perlu meniru Jambi. Allahu Akbar. Hah? Habis waktu. Cepat betul. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita punya komunitas itu insya Allah selamat. Ada grup WhatsApp-nya, ada evaluasinya, ada kumpul pertemuannya. Sebetulnya Ustadz Somad ini komunitasnya apa? Pas kami cek di YouTube, Ustadz Abdul Somad R.E. King. Ada di R.E. King. Ustadz Abdul Somad Mogi. Ustadz Somad Kap 70. Ada. Cuman waktu itu pakai sendal jepit. Tolong jangan pakai lagi Pak Ustadz, ditangkap polisi. Ustadz Somad sepeda ontel. Ada juga. Apapun nama komunitas saya ikut. Demi untuk supaya mengajak adik-adik anak-anak muda ini perlu kita selamatkan. Yang tua-tua tak usah diselamatkan lagi. Mereka sudah soleh-soleh, sudah baik-baik. Kalau ada yang tua mabuk juga, biarkan aja. Memang udah tempatnya neraka jahanam. Anak-anak muda inilah yang masa depannya luar biasa. Darahnya bergelora, nafsunya Masya Allah, tabarakallah. Kita selamatkan anak muda ini. Bapak ibu jangan sampai diam. Selama ibu masih mau merepet, kok di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Kunci mobil mana? Duit jajan mana? Kemana habis? Selama ibu masih mau merepet, lanjutkan. Itu namanya merepet syariah. Tapi kalau ibu sudah diam aja, kiamat sudah terjadi, bu. Bu, tadi anak ibu dibonceng orang. Biar aja lah. Anak ibu tadi dibawa pacarnya. Nggak apa-apa, aku dulu lebih parah daripada itu. Hancur dunia persilatan. Jangan nodai kota Jambi, kota para wali Allah, kota para habaib dengan perbuatan maksiat. Kalau kalian mau buat maksiat, pindah ke planet Mars. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu berkomunitas-komunitas. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka akan masuk ke dalam surga berjamaah, berkomunitas. Begitu pintu surga dibukakan, apa kata malaikat? Salamun alaikum. Selamat datang wahai orang Jambi. Tibatum, kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga kekal selamanya. Masuklah komunitas ibu-ibu, komunitas anak muda, komunitas bapak-bapak. Mereka mencari. Yang pertama dicari orang Jambi di surga adalah, where is Ustadz Abdul Somad? Kata malaikat menjawab, he is waiting for you in VVIP room. Dia sudah menunggu kamu dari tadi di ruang VVIP. Amin. Maksud saya itu bukan sombong, minta doakan. Abdul Somad ini pingin masuk surga di kelas yang paling tinggi, high class. Amin. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta doa kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Orang Arab menyebutnya al-firdaus. Orang kampung saya menyebutnya paradise. Firdaus.
Makanya kalau minta surga itu wa adkhilnal jannatal firdausil a'la, masukkan kami ke dalam surga jannatul. Ada pula orang berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke surga, kaki limanya pun tak apa-apalah. Apa ini? Waktu minta rumah mau yang besar, yang cantik, yang indah, yang ada tamannya, yang ada kolam renangnya. Waktu minta mobil mau yang kencang, mau yang kokoh, mau yang kuat. Tiba-tiba minta surga, ya Allah di pintunya aja pun tak apa-apalah, asal bersamamu. Wih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga ukhuwah? Kita mesti peduli. Sekarang banyak orang tak mau tahu. Kawan mau lapar tak makan, tunggang langgang lintang pukang, tahu bukan urusan saya. Yang penting saya senang, kenyang, lenang, tenang. Adapun orang susah bukan urusan saya. Ini bukan sifat orang beriman. Kita mesti ada rasa peduli. Menengok orang basah, celamahnya jangan lama-lama. Betul? Betul kata dia. Selesai ini sebentar lagi. Ustaz Somad ceramah suaranya jangan kuat-kuat, karena kami ini tak peka. Saya berceramah ini tidak kuat, sound systemnya mantap. Hah? Apa ini? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ternyata begitu cara mengusir jin. Begitu salawat hilang dia langsung. Itu tadi adalah kamera yang mengambil kita malam ini. Videonya pasti bagus dan cantik sekali. Nanti akan diupload oleh anak-anak muda kita ini. Kalian yang punya FB, yang punya Instagram, yang punya TikTok, isikan gambar dengan solawat-solawat. Karena kalau tidak nanti TikTok diisi setan, FB diisi iblis, Instagram diisi hantu, YouTube diisi tuyul. Maka mesti diisi dengan dakwah, bertarung. Tapi hati-hati, jangan sebut nama, jangan sebut partai, jangan sebut orang. Nanti kalian ditangkap kena ITE. Paham? Jelas? Komunitas ini menyebarkan dakwah kebaikan. Watawasau bil haq, watawasau bisawab. Peduli kepada kawan yang masih pakai celana pendek, peduli kepada perempuan yang masih menampakkan aurat, peduli kepada orang yang masih terjebak riba, peduli kepada masyarakat yang masih belum peduli kepada majelis-majelis pengajian bersama para habaib, peduli kepada ibu-ibu yang belum memasukkan anak ke pesantren. Mudah-mudahan semuanya bertaubat menjadi orang baik-baik. Amin. Sekarang banyak orang tak peduli sama sekali. Itu si Anu ku tengok tadi bonceng-boncengan di tepi sungai. Sungai apa namanya? Di tepi sungai Batanghari. Yang penting bukan anakku. Masalah anak orang terserah. Mau hamil, mau masuk paret, mau masuk sungai. Kenapa kau berjalan-jalan sama anak orang? Bukan istrimu, bukan walimu, bukan mahrammu. Kenapa kau jalan sama dia? Urus saja sorgamu, jangan urus nerakaku. Ini dibuat pula di baju kaos, ditulis belakang, urus sorgamu, jangan urus nerakaku. Dipakai sholat Jumat. Kawan di belakang yang nengok. Itu makanya kalau sholat Jumat itu jangan pakai baju bertulis-tulis. Tapi untuk komunitas bagus. Komunitas silat
hikmah Allah. Oh, patut tak ada yang berani mengganggu. Silat di depan, bukan dukun. Luar biasa, Masya Allah. Ini komunitas apa lagi yang pakai Laksus? Pemuda Jambi Kota Seberang. Masya Allah. Ini komunitas apa lagi nih bang? Pokoknya banyak lah, lengkap lah semuanya. Tadi di depan tuh saya tengok banyak betul Pak polisi dan tentara mengawal Ustaz Abdul Somad malam ini. Siapa yang bilang Ustaz Somad radikal? Dikawal polisi kok radikal? Betul? Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bagaimana kita merawat ukhuwah ini? Kita mesti sering jumpa. Subuh jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, tahajud jumpa, majlis habaib maulid jumpa, di pesantren Kumpeh Darut Tauhid jumpa, malam ini di halaman kantor KONI jumpa. Karena kalau kita sampai tak jumpa, putus kontak. Saya tahu ibu-ibu sering nonton ceramah Ustaz Abdul Somad, betul? Ustaz Somad tuh yang menghabiskan paket 2 gigaku gitu. Tapi aku datang bukan mau jumpa Ustaz Somad, aku mau jumpa jamaah, jumpa habaib, sering-sering berjumpa, menengok wajah para alim, para ulama, bersalaman dengan Tuan Guru, itu menambah istiqomah, menguatkan iman dan Islam kita. Para habaib ini datang bukan mau mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad belum lahir, mereka sudah jadi habib. Mereka datang ingin menyambung silaturahim, menengok jamaah, mendoakan jamaah. Kehadiran mereka menjadi barokah buat kita semua. Allahumma matti'na bituli umurihim, berikan kami nikmat barokah dengan panjangnya umur para tuan guru dan habaib kita semua insyaallah. Jadi sering-sering jumpa, jangan bosan. Aku muak kali nengok muka aku, mau muntah aku rasanya. La ilaha illallah. Jangan sampai nanti kawan udah meninggal barulah menangis mencari foto, handphone dibuka. Abang dari tadi ngapain bang? Mau nyari foto dia. Untuk apa? Untuk update status supaya nanti di FB tahu ini wajahnya dilingkari innalillah. Malam ini kita berjumpa bertatap muka. Mamin muslimah ini, 2 orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, dihapuskan dosa-dosanya, tasaqat dunubuhuma, gugur dosa-dosanya, kama tasaqat awraqus syajar, sebagaimana gugurnya pohon-pohon daun dari pohon kayu. Bagaimana angin kencang menghembus gugur daun kayu, begitulah rontoknya dosa-dosa kita. Tapi yang gugur itu dosa, bukan yang pula balik dari pengajian, kapan kau bayar hutang? Kata Ustaz Somad tadi malam, gugur hutang. Oh, kau salah dengar. Tak ada dia nyebut gitu, kau aja ngantuk waktu dengar pengajian itu. Jadi sering-sering kita berjumpa ini mendatangkan rahmat, sering-sering berjumpa menurunkan barokah, sering-sering berjumpa menghapuskan dosa, sering-sering berjumpa menambah kasih sayang. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi. Ustaz Somad kan sering keluar kota, betul? Nanti habis dari Jambi kemana? Kalimantan. Habis dari Kalimantan kemana? Tak ingat lagi saking banyaknya jadwal. Jadi Ustaz tak jumpa dengan orang di lingkungan tetangga Ustaz. Rabu pertama subuh baca Riyadhus Shalihin di musola dekat rumah. Rabu kedua di masjid dekat rumah. Rabu ketiga di masjid lagi. Rabu keempat di musola lagi. Satu jalan itu Ustadz Somad datangi setiap subuh supaya sering berjumpa. Jangan sampai itu Ustadz Somad itu Ustadz terbang, lebih banyak terbang daripada hinggap. Semua mesti ada jatahnya masing-masing. Santri-santri dapat, istri anak keluarga dapat, tetangga dapat. Jangan hanya sibuk di kantor sampai tak jumpa tetangga. Jangan hanya sibuk di laptop sampai tak jumpa orang tua. Ini yang bisa mempererat persaudaraan kita. Kadang masyarakat ini lebih solid grup yang 4 orang itu daripada grup yang di masjid. Apa maksud Ustaz? Itu grup yang di masjid itu kan kadang selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La salam wala kalam.
macam ayam nampak beras. Tapi orang yang grup 4 ini ngobrol, apa kabar, sehat, gimana anak-anak, gimana istri. Grup 4 yang mana? Itu yang kelepak bala 6. Lebih solid grup ini daripada grup sholat. Betul. Kalau sakit yang satu ini, diuruskan BPJS-nya, diuruskan kartu vaksinnya, dibawakan ke puskesmas, didoakan, ditelepon, cepat sehat ya bro, kita udah 3 hari nggak main nih. Tapi di masjid orang tak mau tahu. Masuk masjid, sholat selesai, pulang, salam, mau disalamin pun tak mau. Apa kabar? Bersalaman setelah sholat, bid'ah. Bagaimana kita mau berkasih sayang? Betul? Jadi yang selama ini belum ketemu di masjid, belum jumpa di majelis taklim, belum jumpa di maulid Diba, di maulid Simtud Dolar, di maulid Dia Ulame, di maulid Burdah, maka sering-sering bertemu dan berjumpa. Insya Ustadz Somad ke Jambi ini ada jadwalnya enggak? Saya ke Jambi setahun 3 kali, setiap 4 bulan sekali. Setiap 4 bulan saya datang ke Jambi, berkeliling, datang hari Kamis, pulang hari Ahad, malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, besok Ahad sore pulang, keliling dari mulai Kerinci, dinginnya minta ampun karena AC tak mati-mati, sampailah ke Merangin, sampailah ke Jambi. Besok jadwal terakhir. Saya sengaja menyusun begitu jadwal supaya tak bolak-balik mati. Jangan ketika kawan meninggal barulah menyesal. Kalaulah aku datang kemarin, tak ada gunanya lagi. Selagi dia masih hidup, datanglah bersilaturahim. Acara pertemuan reuni angkatan kuliah, datang. Acara pertemuan alumni Al-Azhar, datang. Acara pertemuan alumni SD, datang. Niatnya untuk bertatap muka, bertanya kabar, bertegur sapa. Itu akan mendatangkan rahmat dan barokah. Maka kita saling kenal mengenal. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kamu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di Jambi ini ada orang Aceh, di Jambi ini ada orang Melayu, di Jambi ini ada orang Bugis, di Jambi ini ada orang Banjar, di Jambi ini ada orang Batak, di Jambi ini ada orang Minangkabau. Semua suku ada. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Takwa itu artinya takut, bukan takut istri tua. Ibu itu ketawa pula. Yang kelima, yang terakhir sebelum menjawab pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga ukhuwah ini? Saling mendoakan. Ya Allah, nikahkanlah kawanku ini ya Allah. Kiamat sudah mau dekat, dia belum juga lagi berbini. Ketika kau doakan saudaramu di tengah malam, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam doamu untuk saudaramu. Inilah doa yang paling ditakutkan oleh ibu. Kalau sampai dikabulkan Allah, berbini dia sekali lagi. Tapi Allah tuh bukan komputer, Bu. Allah tuh bukan mesin. Allah tahu apa yang terbaik untuk anak muda. Allah juga tahu apa yang terbaik untuk bapak-bapak. Mungkin tidak bapaknya, tapi anaknya dapat menantu yang soleh. Saling mendoakan. Saya tidak minta doa banyak-banyak dari jamaah Jambi, dari para habaib. Wahai tuan guru, wahai para habaib, wahai para jamaah bapak ibu di Jambi, doakan Ustadz Somad satu saja. Ustadz Somad mati husnul khatimah. Semangat ya. Tidak ada makna amal, ceramah, ilmu banyak kalau tidak husnul khatimah. Doa yang pertama orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ring 1. Doa yang kedua anak istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa ring yang ketiga saudara-saudara, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
Doa yang keempat adalah untuk muslimin muslimat, wali ikhwan alladzina sabaquna bil iman wal muslimina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Siapa bilang doa mesti bahasa Arab? Yang bahasa Arab itu cuma 4 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Habis itu pakai bahasa masing-masing. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina bojone rong teko wis ngalungi bingetan piye iki ya Allah. Bisa. Iko banyak banana kan dimintakan anak patamu alam balaki nang kedua alam babini nang kaampek alam bacare bulu. Minta Allah Subhanahu wa taala. Yang tak boleh pakai bahasa daerah itu dalam sholat. Kalau sholat tak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Tapi kalau sudah salam silakan berdoa. Tapi kalau dalam sholat mana boleh. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my dying, lillahi rabbil alamin, for you oh my God. Tak boleh. Tak usah diterjemahkan. Kalau dalam hati boleh tak apa. Tapi kalau doanya ramai-ramai, ada kawan sebelah kanan kiri di musola di masjid, jangan kuat-kuat. Nanti dengar kawan sebelah, ya Allah, pertemukan aku dengan dia. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Ditanya kawan sebelah sama siapa kan? Kan payah. Allah itu mendengar doa walaupun tak berbunyi. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Tapi yang paling bagus adalah la tajhar bi salatika. Jangan berdoa terlalu keras karena Allah tidak peka, tidak tuli. Ya Allah, kau berdoa apa mengamuk? Wala tukhafid biha. Jangan pula sampai tak bersuara. Ini ada orang sekarang berdoa diam aja. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah antara itu yang sedang-sedang. Ada pula orang ini sekarang berdoa membentak-bentak. Allahumma bidin, Allahumma fil jasad, Allahumma fil ilmi, Allahumma maut, Allahumma maut. Kita merayu kepada Allah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoa kepada Allah dengan suara yang tadarru', dengan suara yang rendah, meminta, mengharap, memuji, memuja kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Udah mirip macam Ustaz Muzammil belum? Nanti anak kita pulang ke rumah, imam di masjid tuh doanya main bentak-bentak. Ditanya sama ibu tuh, apa doa anak imam tuh tadi nak? Allah maut, Allah maut, Allah maut. Bayangkan panitia datang jumpa sama Pak Ketua KONI, mau pinjam tanah lapang buat pengajian. Tentu suaranya, Assalamualaikum Pak Ketua KONI, kami dari panitia ingin tabligh akbar, penceramahnya Ustaz Abdul Somad. Kalau memang malam itu nanti bisa kita pakai dan seterusnya dan lain-lain. Begitu tak mungkin. Allah Somad, Akbar. Kalau begitu merayu Pak Ketua KONI langsung dipanggilnya Satpol PP, tangkap gilo nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah itu mesti ada basa-basinya dulu. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, panggil dia dengan nama yang baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Apalagi kalau sampai meneteskan air mata. Coba lihat tengok orang berdoa di samping Ka'bah itu. Ya Allah,
yang datang dari India kayak hadir dikit apa gitu. Awak yang di samping menengok apa nih gitu deh. Kau khusyuk betul tadi berdoa tuh sampai melalui air mata. Apa tak khusyuk, kakiku dipijak orang Afrika gitu dia. Kalau hati lembut, mudah dia meneteskan air mata. Betul? Saya diajaklah untuk membimbing iktikaf malam. Pas iktikaf itu kan ada acara muhasabah. Ya Allah, dosa kami begitu banyak. Ya Allah. Udah saya coba, saya dengar tak ada jamaah itu menangis. Nah, gawat juga ini. Lama-lama menangis saya, saking tak adanya orang menangis. Begitu juga lah yang dialami jamaah. Ada jamaah mantan preman. Waktu orang berdoa di depan Ka'bah, ketawa dia. Apa yang kalian tangiskan ini? Kiki kata dia. Waktu orang menangis di depan makam Nabi, apa yang kalian tangiskan? Sampai pas terakhir tawaf wada, hilang dia. Dicari sama kawan saya yang membimbing umrah, dicari-cari, rupanya dia di bawah pintu Ka'bah sedang menangis. Ditanya, kenapa kau menangis? Aku menangis, kenapa selama ini aku tak bisa menangis? Ada masanya hati itu luluh di tengah malam, jam 2 malam, sedang sunyi, gelap, mati lampu, berdoa. Kalau siang kadang hati tak khusyuk, tapi zaman sekarang di jam 2 malam pun kita pas mau khusyuk, ya Allah, gol gitu. Ada orang nonton bareng di samping. Makanya kalau ikut iktikaf dengan Tuan Guru Salahuddin, di sana ada pengajian, membaca kitab Ihya Ulumuddin, membaca kitab tasawuf dengan para habaib kita. Jangan sendirian, karena setan belum pensiun. Tapi kadang orang sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Ustaz, suamiku ini tak sembahyang, tolong Ustaz ruqyah dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Selesai ayat kursi, tak ada respon. Biasa orang kalau diganggu setan, keluar setannya. Ini tidak, kata setan, aku tak ada ganggu dia. Dia aja lebih parah dari aku, kata setan. Ini kadang kita kasihan juga nengok setan. Sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Masya Allah, tabarakallah. Jangan ketawa berlebihan, nanti kemasukan setan. Apa isinya ini? Usia sudah pangkal 60 tahun. Suami istri di persimpangan. Suami ke kiri, istri ke kanan. Berarti mereka tidak satu angkot. Bisa kan? Jalan mana yang harus ditempuh istri? Suami masih ingin keduniawian. Kita pergi ke pondok untuk mengambil ilmu tahfiz Quran. Ibu sama bapak udah 60 tahun, ini 3 tahun lagi mati. Apa lagi yang mau dicari nih Pak? Pergi ke Kumpe Darut Tauhid, pergi ke pondok para habaib. Nanti kalian di sana berzikir lembut hati kalian nanti insya Allah. Tadi ceramahi tak selesai ini dengan ceramah. Orang-orang udah diintai-intai malaikat maut. Apa lagi gunanya diceramahi? Tapi kalau anak muda tadi kita ceramahi, orang udah tua-tua, udah 60 tahun udah. Ini pun 60 tahunnya dihitung dengan tahun Masehi. Kalau hitung Hijriah ini udah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, kurang 3 jam. Baik-baik aja lah kalian, rukun-rukun aja, betul? Udah selesai itu insya Allah. Ketua Mas Kampung minta tolong infak sodakoh pembangunan Masjid Al-Fatah Kampung Manggis. Sebarkan relawan, keluarkan duit yang 2.000 jangan, 100.000. Nah, bawakan ke ibu-ibu itu semua. Jangan lupa balikkan sorban tuh. Itu pembangunan Masjid Al-Fatah. Ibu punya gelang, punya cincin, punya emas, punya anting, punya rantai, betul? Kalau ibu meninggal, apakah emasnya dibawa? Emas ibu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi.
Kalau mau kekal abadi, masukkan gelang rantai cincin itu ke dalam sorban, dijamin akan jadi amal jariah. Mau masukkan silakan, yang tak mau tengok aja nanti diambil bapak. Bapak punya rumah besar, mobil besar, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi kalau bapak mati, mobil itu nanti akan dipakai ibu dengan suaminya yang baru, berondong manis. Betul bu? Maka serahkan STNK BPKB, masukkan semuanya supaya untuk pembangunan masjid. Sudah kusampaikan ya Allah, tak ada alasan masyarakat Jambi untuk tidak bersedekah. Apa kata malaikat mendoakan mereka yang bersedekah untuk masjid? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Tapi orang yang tak mau bersedekah, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pura-pura khusyuk menengok ustaz ceramah biar supaya tak mengisi duit ke sorban. Yang pura-pura fokus sampai menengok udah lewat atau belum. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Binasakan mereka ya Allah. Hati-hati, berawal dari sendal hilang, habis itu helm basah. Hah? Anak hilang. Anak hilang nama Zahra, baju coklat, umur 6 tahun. Pasang senter. Tak hilang ini, cuman salah jalan aja. Insyaallah ditemukan nanti. Ananda Zahra, mari datang ke Ustadz kemari. Macam manggil hantu pula. Ananda Zahra datang ke Ustadz sini, nanti Ustadz jumpakan dengan ayah, dengan emaknya. Jangan takut. Nah, insyaallah anaknya kembali insyaallah. Apakah orang yang sudah menikah tapi sebelumnya pernah pacaran, apakah dosa-dosanya yang lalu sudah dihapuskan Pak Ustadz? Buang FB-nya, buang Instagram-nya, buang foto-fotonya, buang nomornya, jangan kau simpan, nanti setan datang berbisik, cinta lama bersemi kembali. Adapun dosa, apa bu? HP-nya dibuang. Adapun dosa-dosa yang lama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah. Orang yang bertaubat, illa man taba, bertobat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosanya dulu diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita taubat nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dosa kepada Allah, mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat. Tak perlu disebutkan dosanya. Jangan sholat sunat taubat di masjid disebutkan pula dosanya. Usolli sunnatat taubat, aku dulu playboy cap tupai semua pokok sudah kulompati. Oh jangan. Usolli sunnatat taubat, aku dulu playboy cap gayung semua sudah kuceduk. Jangan. Cukup Allah saja yang tahu. Jangan pula bangga. Ini banyak orang ini kalau sudah taubat bangga. Saya nih Pak Ustadz, semua sudah saya lakukan, semua sudah saya minum. Kau taubat apa sombong?
Orang yang bertobat itu tidak ingin mengenang, karena semuanya dia sudah mintakan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat kita insyaallah. Di akhir majelis yang penuh dengan kebarokahan, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh jumpa suami istri yang baik-baik. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberi anak soleh solihah penghafal Quran. Mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di masa akan datang diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Para habaib, para alim, para ulama dipanjangkan umurnya, barokahnya melimpah buat kita semua. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.